Halo semuanya, selamat siang, shalom, om swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kita punya tema podcast yang menarik banget nih. Jadi tema kita hari ini itu adalah tentang pentingnya strategi dan legalitas dalam produksi pakan ayam nih. Nah, dalam episode kali ini tuh kita punya narasumber untuk membantu kita memahami. Selain itu narasumber kita tuh hebat banget nih. Jadi beliau itu adalah salah satu dosen pengajar di Universitas Mulawarman. Nah, jadi saya kenalin aja nih ya. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Beliau ini adalah Bapak Selvi Simanjuntak, SPT MSI Pak ya? Ya, benar. Nah, jadi sebelum kita mulai Pak, Bapak bisa ceritakan sedikit Pak tentang latar belakang Bapak di bidang pakan nih Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Selvi Simanjuntak. Saya seorang dosen peternakan. Sebelumnya saya bekerja di pabrik pakan di salah satu PT di Jakarta ya, khusus untuk pakan ternak unggas dan ternak ruminansia. Di sana dulu saya bekerja untuk mendaftarkan bahan pakan supaya bahan pakan tersebut sesuai dengan standar SNI bisa diedarkan ya, memiliki nomor pendaftaran dan ada izin edarnya. Itu pengalaman saya secara singkat dalam bidang pakan, di bidang peternakan. Nah, pakan kan dalam budidaya atau usaha peternakan kan sangat penting kan Pak, apalagi pakan ini juga bisa menentukan hasil produksinya nih Pak. Nah, terus Bapak ada nggak kayak strategi atau gimana caranya dalam memformulasi pakan gitu Pak? Oke, kalau strategi dalam menyusun pakan itu sebenarnya yang paling mudah adalah kita yang pertama menggunakan bahan yang mudah dan murah diperoleh ya. Maksudnya adalah apa yang ada di sekitar kita itu dulu yang kita gunakan untuk bahan baku yang akan kita gunakan untuk mencampur konsentrat ayam ya. Baru yang kedua, ketersediaannya harus kontinu. Maksudnya adalah bahan tersebut setiap saat ready atau tersedia ya. Jadi bukan bersifat musiman ya. Kita harus menyediakan bahan tersebut yang bisa dipenuhi sepanjang tahun karena ayam ini kan tiap hari makan, membutuhkan makanan. Jadi bahan yang kita gunakan adalah bahan biasanya yang istilahnya adalah bahan pakan yang Oke, strategi yang digunakan untuk memformulasi langsung yang pertama adalah kita harus menggunakan bahan baku yang mudah dan murah diperoleh ya. Itu bahan bakunya berarti harganya murah, terjangkau supaya keuntungan peternak bisa semakin maksimal. Itu yang pertama. Itu bisa kita peroleh bisa dari limbah pertanian atau hasil samping produk industri ya. Itu bisa digunakan sebagai bahan baku. Kemudian yang kedua, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang kontinu, tersedia setiap saat. Maksudnya ternak ayam kan setiap saat pasti membutuhkan makanan. Makanan tersebut harus tersedia setiap saat, bukan bersifat yang inkonvensional. Jadi bahan pakan yang kita gunakan itu adalah bahan pakan yang tersedia setiap saat. Kemudian selanjutnya bahan baku yang kita gunakan adalah bahan baku yang memiliki tingkat palatabilitas yang tinggi. Maksudnya adalah tingkat kesukaan ternak terhadap bahan baku itu ya. Tingkat kesukaannya tinggi juga, berarti dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Itu berarti memiliki palatabilitas atau tingkat kesukaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan baku yang tidak bersaing atau berkompetisi dengan manusia. Misalnya kita menggunakan bahan baku misalnya beras, itu kan masih dibutuhkan oleh manusia ya. Jadi sebisa mungkin bahan baku yang kita gunakan adalah bahan baku yang khusus digunakan untuk ternak, tidak bersaing dengan konsumsi manusia. Mungkin itu saja strategi yang kita gunakan. Kan kalau tadi Bapak udah ngasih tau nih, kayak kita bisa pilih bahan baku pakannya kayak gini nih gitu kan. Ya. Terus pasti kan kalau kita kayak tadi kan pakan itu penting, terus kayak pakan itu berpengaruh banget kan Pak sama hasil produksi.
berarti otomatis kita harus ngasih pakan yang berkualitas kan. Nah terus gimana cara kita memastikan kalau pakan yang kita kasih atau hasil pakan yang kita rancang ini berkualitas ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi cara kita menentukan apakah bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan baku yang berkualitas atau tidak. Yang pertama, kita harus menguji ya, kita harus menguji ke laboratorium dulu apakah bahan bakunya itu sesuai dengan standar ya. Jadi kalau saya dulu di pabrik ya, kerja di perusahaan, semua bahan baku raw material itu harus ada standarnya. Berapa kandungan nutrisinya, berapa kandungan kadar air ya, berapa kandungan aflatoksin dan lain sebagainya. Kalau itu di bawah standar, nah, itu kualitasnya kita reject, tidak bisa digunakan sebagai bahan baku yang digunakan untuk konsentrat untuk ayam ya. Jadi bahan bakunya harus kita uji lab. Kita pastikan kualitasnya sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Jadi itu mutlak dilakukan, diuji di laboratorium yang terakreditasi, bisa punya pemerintah atau swasta, yang nilainya bisa dipertanggungjawabkan. Nah terus nih Pak, kan ayam itu kan pasti punya tahap pertumbuhan kan Pak. Nah pasti setiap tahap-tahap itu kan pakannya beda nih. Nah terus kalau buat misalnya kalau di pabrik-pabrik itu kan dia pasti punya standarnya sendiri nih. Nah misalnya ada teman-teman peternak kita yang masih mau ya mungkin belajar atau mencoba di usaha dia sendiri, itu dia bisa pakai standar apa nih Pak? Kalau di Indonesia sendiri ya, kalau kita berbicara secara nasional, pakan yang kita gunakan itu adalah pakan yang memiliki label SNI, Standar Nasional Indonesia, yang secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang memiliki izin edar ya, sesuai dengan CPPB. CPPB itu adalah cara pembuatan pakan yang baik. Nah, itu adalah pakan yang kualitasnya sudah, kandungan nutrisinya sudah ditentukan sesuai dengan batas-batas toleransi ya dari Kementerian Pertanian, di mana setiap fase itu pasti berbeda kandungan nutrisinya sesuai dengan status pertumbuhan ayam. Misalnya ayam broiler ya, ayam broiler itu ada 3 fase pertumbuhan, ada starter, ada grower, ada finisher ya. Itu semua memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Itu bisa kita lihat ya kalau kita lebih detail melihat kandungan nutrisinya, misalnya di kandungan proteinnya, karena ini adalah penyusun rangsum yang harganya paling mahal ya. Itu kisarannya di angka 18 sampai 23%. Itu setiap fase pertumbuhan, misalnya di fase awal starter, itu kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding dengan fase finisher. Karena protein itu adalah nutrisi dari bahan pakan yang sangat atau esensial dibutuhkan oleh ternak untuk pertumbuhan tadi, untuk supaya cepat besar. Jadi PBB-nya, pertumbuhan bobot badannya sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu ya Pak. Terus berarti kita bisa lihat atau pakai standar SNI Pak ya? Ya benar. Terus kayak misalnya ini kan kalau ayam itu kalau umumnya kan kita ngasih makan konsentrat ya Pak ya? Ya. Nah, terus kalau tadi kan Bapak ada jelasin gimana cara milih bahan bakunya, terus standar dalam pembuatannya, itu kan standarnya bisa kita ikutin SNI nih. Terus kalau misalnya buat peternak-peternak di luar sana yang pengen buat konsentrat sendiri itu gimana nih Pak? Kalau peternak di luar sana yang misalnya mereka memiliki bahan baku ya yang tersedia, misalnya mereka memiliki jagung, ada dedak padi, ada misalnya bungkil kelapa, bungkil kedelai. Sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk memformulasi atau menyusun rangsum mereka sendiri supaya harga pakan ya, dimana harga pakan ini kan kita tahu paling mahal ya dari biaya produksi yang lain, bisa sampai 70 sampai 80% biaya produksi untuk unggas itu adalah pakan. Jadi sebisa mungkin kita dorong peternak kita untuk memiliki kemampuan untuk menyusun atau memformulasi rangsum sendiri. Ya, maksudnya apa bahan baku yang tersedia yang murah dan mudah diperoleh di lingkungan mereka sendiri, itu bisa mereka susun berapa komposisi yang digunakan sesuai dengan itu tadi standar SNI itu. Mereka campur misalnya berapa banyak
bungkil kedelai yang digunakan, lidah padi yang digunakan. Misalnya kalau ada juga bungkil inti sawit ya, itu bisa dicampur. Tapi harus diperhatikan juga faktor pembatasnya apa, anti nutrisinya misalnya apa. Jadi peternak itu bisa lihat tabel kebutuhan nutrisi untuk ayam broilernya itu misalnya ya, untuk ayam itu ada di Kementerian Pertanian. Baru mereka susun kebutuhannya sesuai dengan SNI tadi. Baru selanjutnya kalau peternak tidak memiliki tidak memiliki akses untuk mendapatkan atau memperoleh pakan yang SNI misalnya ya, mereka kan bisa membuat sendiri tadi. Dikhawatirkan memang pakan yang mereka susun itu adalah pakan yang tidak standar. Sebenarnya itu untuk kalangan sendiri yang tidak bisa untuk diperjualbelikan. Tapi untuk kalangan pribadi, untuk peternak kita ya, saya rasa itu bisa memangkas atau mengurangi biaya ekonomi yang jauh lebih murah gitu ya. Berarti kayak tadi kan Bapak udah jelasin gimana cara kita milih bahan bakunya, terus kita juga bisa ngikutin standarnya dari standar SNI pakan Pak ya. Nah terus misalnya nih Pak, ternyata pakan yang kita buat ini ternyata udah nih ayamnya suka, terus bahan bakunya juga bagus, aman, kualitasnya juga bagus, terus kita juga kayak uji lab nih Pak. Terus ternyata waktu selama kita mencoba di usaha kita sendiri tuh ternyata bagus, hasil produksi juga bagus. Itu bisa nggak Pak jadi kayak peluang usaha bagi peternak gitu? Nah kalau misalnya dia mau buka usaha kan otomatis butuh legalitas ya Pak ya. Nah legalitas pakan. Oh ya. Itu gimana nih Pak? Nah ini sekarang kita bicara tentang legalitas, berarti kita bicara tentang bagaimana cara melegalkan pakan yang kita produksi sendiri supaya bisa dijual ya ke masyarakat luas, supaya peternak yang memiliki kemampuan untuk memproduksi pakan itu pakannya bisa dijual, bisa diedarkan di masyarakat gitu ya. Ya jadi yang pertama ya yang dilakukan oleh peternak itu adalah itu tadi, yang pertama bahan pakannya itu harus disusun atau diformulasikan sesuai dengan standar SNI. Nah, pakannya itu disusun sesuai dengan standar SNI, di mana ketika mereka memproduksi pakan ya, itu dari dinas pengawas mutu pakan dari Kementerian Pertanian itu biasanya datang ke pabrik nih. Mereka datang ke pabrik, ambil sampling ya. Nah, mereka yang uji di lab. Mereka bawa ke laboratorium, hasil analisisnya itu dicocokkan berapa kandungan nutrisinya, apakah sesuai dengan kandungan nutrisi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Kalau masih kurang ya, misalnya ada kandungan nutrisi yang tidak sesuai ya, itu biasanya kita disuruh untuk memformulasi ulang nih, nggak bisa langsung dijual nih bahan pakannya karena kurang kandungan nutrisinya. Yang diuji itu biasanya kandungan nutrisi yang 6 itu ya, misalnya kadar air, kandungan protein, kandungan energi, lemak, vitamin sama mineral. Ini biasanya yang diuji di ternak unggas. Tapi ada tambahan lagi, biasanya ada uji namanya uji aflatoksin, berapa batas toleransinya. Ya. Kemudian ada uji apakah menggunakan sumber protein yang berasal dari urea atau tidak. Jadi ada tes urea. Nah, setelah hasil ujinya itu keluar, itu kita bisa mendaftarkan ada aplikasi khusus di Kementerian Pertanian. Saya dulu punya pengalaman mendaftarkan pakan di sana. Jadi bahan pakan produknya itu yang tadi sudah kita analisis hasil labnya itu kita daftarkan di Kementerian Pertanian ya, ada pelayanan terpadu 1 pintu di sana ya. Hasil analisisnya kita cantumkan berapa kandungan nutrisinya, apa bahan bakunya, apakah menggunakan antibiotik. Itu kan sekarang tidak boleh ya, antibiotik sama growth promotor, apakah itu kita gunakan atau enggak. Jadi semua persyaratan yang ditetapkan. Kalau untuk pakan itu namanya CPPB, cara pembuatan pakan yang baik. Nah, itu kita harus lengkapi semua dokumen-dokumennya itu. Cara pembuatan pakan yang baik, dokumennya kita lengkapi dulu. Nah, setelah itu nanti ada sertifikat supaya bahan pakan yang kita produksi itu bisa dijual, bisa diedarkan di masyarakat. Jadi ada izin produksinya. Nah, nanti di karung bodinya itu
ada standar SNI-nya gitu. Ada di sana tulisannya ini pakan untuk unggas. Ya. Jadi bisa diperjualbelikan. Jadi setelah dijual ya peternak juga pasti mendapatkan keuntungan kan. Ya. Berarti juga bisa ini ya Pak, ada peluang juga gitu ya untuk usaha. Terus kan tadi kita udah bahas tentang gimana milih bahan pakan, gimana standar pakan, terus juga gimana cara kita buat pakan nih Pak. Nah ini terakhir nih Pak, terakhir ya. Ya. Nih, jadi apa sih Pak pesan Bapak buat anak-anak muda nih, apalagi kan sebenarnya peternakan ini usaha yang bisa dibilang peluangnya besar ya Pak. Apa nih buat pesan-pesan Bapak buat peternak atau anak-anak muda nih Pak? Oke, pesan saya kepada para peternak khususnya di Kalimantan Timur ini ya, atau anak muda yang bergerak di bidang peternakan, apalagi kita di Kalimantan Timur belum memiliki pabrik atau pakan yang bisa diproduksi di Kalimantan Timur yang bertaraf SNI, yang berstandar SNI ya. Ini sebenarnya peluang besar untuk anak muda, untuk para peternak, supaya kita memiliki pakan yang bisa dijual, bisa diproduksi dan dijual sendiri untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri gitu ya. Bahan-bahannya saya rasa di Kalimantan Timur ya cukup tersedia ya, dari limbah-limbah yang ada di Kalimantan Timur ya bisa kita kumpulkan, misalnya ada di sini yang melimpah misalnya bungkil inti sawit ya, banyak di sini bidang padi ya. Cuma proteinnya mungkin jadi kendala seperti bungkil kedelai ya sama tepung ikan mungkin didatangkan dari luar Jawa. Itu pun ongkosnya saya rasa pasti lebih murah kalau kita produksi di sini. Kalau kita produksi di Kalimantan Timur, harganya pasti jauh lebih murah dibanding dengan kita mendatangkan pakan jadi dari Jawa. Karena di Jawa itu kan ongkosnya pasti sudah lumayan ya, seperti itu. Ditambah lagi biaya transportnya Pak. Iya, biaya transportnya. Jadi kalau kita hanya mengimpor misalnya bungkil kedelai sebagai sumber protein sama tepung ikan tadi, ya mungkin justru lebih murah ya. Atau kalau mereka belum memiliki kemampuan misalnya untuk mencampur, membuat pelet ya, mereka bisa saja hanya bikin konsentrat dulu yang lebih mudah ya. Jadi pembuatan konsentrat itu masih jauh lebih mudah dibanding dengan pembuatan pelet, karena pembuatan konsentrat itu kan mereka tadi melakukan yang pertama grinding misalnya, bahan baku yang teksturnya masih ada yang keras, itu dihaluskan terlebih dahulu ya, kemudian diformulasikan, ditimbang satu per satu pakan yang akan digunakan sesuai dengan formulasi ya, itu yang kedua. Kemudian mereka mixing atau dicampur. Setelah dicampur itu sudah jadi konsentrat, sudah bisa dijual. Kalau itu konsentrat ayam sudah bisa dijualbelikan. Tapi kalau mereka punya pabrik untuk peleting sendiri ya itu jauh lebih bagus lagi. Kalau mereka punya pabrik untuk buat pelet, mencetak pelet atau crumble, itu lebih bagus. Tapi sampai di konsentrat aja itu banyak yang pakai konsentrat, nggak apa-apa. Jadi bahkan dalam sampai bentuk mes atau tepung aja itu udah sangat menguntungkan Pak ya? Iya, sudah sangat menguntungkan, bisa diperjualbelikan seperti itu. Nah, udah tuh Pak, itu pertanyaan terakhir dari kami. Jadi kayak makasih banyak Pak ya, terima kasih nih. Sebenarnya kayak masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen kami tanyakan, tapi kayak cukup sekian. Terus terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu nih Pak dan berbagi pengalaman sama kami. Jadi ya cukup sekian.